Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membaca kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah Al-Taifah Al-Mansurah karya Syekh Muhammad Jamil Zainal rahimahullah. Yang punya kitabnya atau PDF-nya halaman 10 insyaallah. Kita di pembahasan Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yakni metode golongan yang selamat, yaitu ahli sunnah wal jamaah di dalam mereka beragama. Ada beberapa poin yang sudah kita jelaskan, dan poin sebelum ini kita katakan bahwa al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, dan maksud selamat yakni di dunia dari kesesatan dan di akhirat dari azab. Kenapa di akhirat selamat dari azab? Ya karena di dunia dia tidak sesat, tapi ada di atas petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Di antara cirinya pada pembahasan yang lalu adalah yuhyuna sunanan Rasul. Yuhyuna sunanan Rasul, mereka menghidupkan sunnah-sunnah Rasul di dalam ibadahnya. Ini ibadahnya selalu berpedoman dengan dalil dari Rasulullah, hadisnya ada, riwayatnya sahih. Demikian pula dalam kehidupan mereka, sehingga ketika menjalankan dan menghidupkan sunnah Rasul dan para sahabatnya, fa'asbahu ghuraba baina qaumihim, mereka menjadi umat, menjadi orang-orang yang asing di tengah-tengah kaumnya. Bukan berarti ajarannya salah, tapi karena saking di tengah-tengah kaum sudah banyak sekali penyimpangan. Ini mayoritas, ya. Jadi karena yang menyimpangnya mayoritas, maka golongan yang selamat ini sehingga menjadi asing di tengah-tengah kaum. Maka tidak setiap yang asing atau dianggap aneh itu sesat. Dilihat dulu anehnya kata siapa. Kalau aneh kata syariat tidak masalah. Aneh kata masyarakat tidak masalah. Masyarakat kebanyakan. Jangan sampai aneh itu menurut syariat, yakni tidak sesuai, bertentangan dengan petunjuk Nabi, itu baru berbahaya. Kalau dianggap aneh oleh masyarakat yang kebanyakan memang menyimpang misalnya, tidak masalah. Karena tolak ukur kita, penilaian kita hanya ingin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sudah tegaskan itu dalilnya. Pada pembahasan yang lalu sudah kita bahas. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Bahwa Islam di awal datang di permulaannya asing dan dia akan kembali asing pada akhirnya di akhir zaman. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah kata Nabi bagi al-ghuraba, orang yang dianggap asing. Siapa mereka? Kata Nabi, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, orang yang berbuat kebaikan saat manusia rusak. Ya. Sekarang ini kan berjemaah, tolak ukur kebenaran itu bukan dengan banyaknya orang yang melakukan. Seperti ini hadisnya. Dan juga dalam ayat Qur'annya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kalian ikuti banyaknya orang, maksudnya dalam beragama ini akan tersesat dari jalan Allah. Jadi jangan jadikan tolak ukur banyaknya orang yang melakukan. Banyak orang yang melakukan kalau di atas kesesatan, maka itu bukan pedoman, bukan tolak ukur. Dan ini sudah ditegaskan oleh Allah dalam Quran dan juga dalam hadis. Jadi orang yang berada di atas kebenaran, mengikuti petunjuk Nabi, para sahabat, yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, itu asing. Dan itu kenyataan, kita sudah rasakan. Benar apa yang dikatakan Nabi, berarti ini mukjizat beliau. Di zaman Nabi, di awal-awal datangnya Islam, asing. Karena banyaknya kesyirikan, kekufuran di zaman itu. Sama hanya sekarang akan kembali seperti di awalnya asing, ya, karena banyaknya penyimpangan di tengah-tengah umat. Maka perlu kita untuk semakin serius lagi mengkaji ilmu ini berjamaah.
Jangan bosan-bosan kita terus belajar agama sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan akan terus semakin berkembang, semakin banyak. Ya. Taib. Nah, itu diantara beberapa karakter al-firqah an-najiyah. Nah, kita baca lagi sekarang poin yang ke-6 di halaman yang 10 masih. Qala al-muallif rahimahullah, as-sadisu yang ke-6, yakni di antara metode Ahlus Sunnah wal Jamaah atau al-firqah an-najiyah dalam beragama, yang ke-6, la tata'assabu illa li kalamillah. Mereka tidak berfanatik kecuali terhadap kalamnya Allah, yakni terhadap Quran, wa kalami rasulihi al-ma'sumi, dan tidak fanatik kecuali kepada kalamnya Rasul yang memang ma'sum, terpelihara dari kesalahan, alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang Rasul itu tidak berbicara dari hawa nafsunya. Ini ayat Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, tapi wahyu. Bicaranya Nabi Muhammad itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Lalu kata beliau, amma ghairuhu minal bashar, atau adapun selain dari Nabi, minal bashar, dari kalangan bashar. Apa bashar? Manusia, maksudnya manusia biasa selain Nabi. Mahma alat rutbatuhu, walaupun tinggi derajatnya, walaupun mungkin tinggi dudukannya di seorang alim besar, seorang ulama besar, ya, maka bagaimanapun tingginya alatnya, alat tingginya, rutbatuhu, derajat kedudukannya, ya, maksudnya dalam keutamaan, dalam ilmu, dalam kesolehan, dalam ketakwaan, sebagaimanapun tingginya derajat itu, kalau namanya manusia selain Nabi, hatta para sahabat sekalipun, faqad yukhti liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawabun. Kata Nabi, bisa jatuh kepada kesalahan, ya, sebagaimana setiap bani Adam adalah keliru. Setiap bani Adam khata', wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan at-tawabun, yang bertobat. Nah, hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, hadis ini dibawakan oleh penulis untuk menunjukkan bahwa kalau selain Nabi kita tidak fanatik. Berarti kita hanya fanatik kepada Quran, fanatik kita hanya kepada hadis Nabi. Arti fanatik itu pasti benarnya, tidak mungkin salahnya. Kalau kepada manusia, hatta imam, ulama, tidak boleh fanatik. Dan itu diwasiatkan oleh imam-imam kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Seperti di sini dinukil oleh penulis, oleh Syekh Muhammad Jamil Zaino rahimahullah, dinukil perkataan Al-Imam Malik. Wa qala Al-Imamu Malik, dan Imam Malik berkata, laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz yang lain, illa sahib hadzal qabr, tidaklah seorang pun setelah Nabi kecuali bisa diambil dari ucapannya atau bisa ditinggalkan. Ini tidak harus diambil, bisa ditinggalkan, dibuang, kecuali Nabi saja. Kecuali Nabi, tentu kecuali Al-Quran, kecuali Nabi, hadis-hadis yang sahih. Dan ini wasiat para imam. Di sini saya bacakan ada beberapa perkataan para imam yang sangat bagus untuk kita, kalau bisa dihafalkan perkataan-perkataan imam ini, jemaah. Ya, yang masyhur dulu saya katakan, yang pertama, misalnya Imam Malik, selain dari perkataan yang dibawakan oleh mu'alif, Imam Malik dulu. Imam Malik mengatakan, innama ana basyarun. Seperti ini dihafalkan. Perkataan-perkataan salaf ini ibarat mutiara, jemaah.
Ya, sangat berharga dan penuh nasihat. Dan juga bisa sebagai dalil untuk menguatkan. Jadi perkataan ulama ini bukan dalil. Tapi yang sekedar nanti kalau sesuai dengan dalil menguatkan dalil. Ya. Ingat ya, perkataan ulama bukan dalil. Dalil itu Al-Qur'an, dalil itu sunnah. Ya. Hatta perkataan sahabat semata-mata seorang sahabat bukan dalil. Tapi kalau ijma'nya para sahabat misalnya itu dalil baru. Ijma'nya sahabat. Jadi sekali lagi perkataan ulama itu bukan dalil. Maka kalau ada orang menghukumi haram dengan hanya membawakan perkataan seorang ulama, itu tidak benar. Harus dibawakan dalil dari Qur'annya, dalil dari hadisnya. Ya. Maka para jemaah, kalau misalnya kita mengajak kepada Qur'an dan sunnah, kepada Qur'an dan hadis, bukan berarti kita meninggalkan ulama, bukan. Tetap kita memahami Quran, memahami hadis sesuai dengan pemahaman para ulama. Maka ulama yang benar, ulama yang membawakan Quran dan hadis. Ulama yang membawakan Al-Quran dan Al-Hadis. Taib, apa kata Imam Malik rahimahullah selain dari perkataan yang tadi? Innama ana basyarun, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa. Kata Imam Malik. Ukhti wa usib, ya, ukhti wa usib, ukhti wa usibu, bisa salah dan bisa benar. Fanzuru fi ra'yi, maka perhatikanlah oleh kalian pendapat-pendapatku, cermatilah pendapatku, kata Imam Malik. Fa kullu, perhatikan, ini juga sebagai dalil bahwa kita ini nggak boleh taklid kepada ulama kecuali bagi orang jahil. Jadi taklid itu boleh hanya bagi orang bodoh saja. Nah, kalau antum termasuk bodoh silakan taklid. Dan boleh hanya taklid ya. Kalau ta'assub nggak boleh. Nah, itu nanti akan kita bahas insyaallah. Kita baca dulu perkataan Imam Malik ini. Fakullu ma wafaqal kitaba, maka setiap yang sesuai dengan Al-Quran pendapatku itu, lihat. Jadi Imam Malik pun menyandarkan pendapatnya kepada Quran. Kalau sesuai pendapatku itu dengan Quran, wa sunnata, dan dengan sunnah, maka kata Imam Malik fakhudhuhu, ambillah. Ambil, yani ambil pendapatku. Tapi wa kullu ma lam yuwaffiqil kitab, namun setiap pendapat yang tidak sesuai Alkitab wa sunnah dan tidak sesuai sunnah, kata Imam Malik, fatrukuhu, maka buang, jangan diambil. Ya, ini artinya kita berarti tidak boleh para jamaah sekalian, kalau dia memahami nggak boleh dia taklid. Ya, pokoknya benar salah saya tergantung Imam Malik, walaupun bertentangan dengan Quran atau tidak sesuai, nggak keliru itu, atau berta'assub. Lalu Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, ini perkataan yang patut dihafalkan, perkataan Syafi'i ini juga. Kalau tadi Imam Malik ya, innama ana basyarun ukhti wa usib, fangduru fi ra'yi, wa kullu ma wafaqal kitaba wa sunnah fa'khudhuhu, wa ma lam yuwaffiqil kitaba wa sunnah fatrukuhu. Perkataan siapa tadi? Imam Malik. Sekarang perkataan Syafi'i. Beliau mengatakan ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatun min Rasulillah. Sepakat umat Islam, kata Imam Syafi'i. Maksudnya ulama Islam sepakat. Ana man istabanat lahu sunnatun min Rasulillah. Barang siapa yang sudah jelas datang kepadanya sunnah Rasul, yakni hadis Nabi yang sahih, maka kata beliau walam yakun lahu an yada'aha, maka tidak boleh dia untuk meninggalkan sunnah tersebut liqauli ahadin minan nas, demi perkataan seseorang dari manusia.
Kan banyak sekarang ini meninggalkan hadis demi berpegang dengan madhab atau pendapat fulan, pendapat imam. Ini keliru para jemaah. Sebaiknya rujuk kalau kita sudah mendapati dalil dan ternyata ulama yang kita ikuti memang lemah atau salah, harusnya tinggalkan pendapat yang bertentangan tadi. Dan ini wasiat beliau. Bahkan Imam Syafi'i sampai berwasiat, para jemaah sekalian. Kata Imam Syafi'i, ini wasiat beliau ya. Kata beliau, idza wajadtum fi kitabi, ini wasiat beliau ini. Apabila kalian mendapati dalam kitabku khilafa sunnati Rasulillah, bertentangan menyelisih dengan hadis Rasul yang sahih, maka kata Syafi'i faqulu bi sunnati Rasulillah, maka kalian berpeganglah, berpendapatlah dengan sunnah Rasul tersebut. Wada'au ma qultu, dan tinggalkan apa yang aku katakan. Itu kita dalam beragama demikian para jemaah. Tinggalkan apa yang aku katakan. Fattabi'uha, dalam riwayat yang lain disebutkan ikuti dia. Wala taltafitu ila qauli ahadin, jangan menoleh perkataan siapapun. Kalau sudah ada sahih hadis, ambil sudah. Nah. Lalu dalam wasiat yang lain kata Syafi'i, ini yang luar biasa lagi, dan ini sebagai wasiat beliau setelah wafatnya. Ini wasiat beliau. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kullu mas'alatin, setiap masalah agama maksudnya, sahha fiha al-khabar an Rasulillah, sudah sahih datang khabar, maksudnya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianggap sahih oleh siapa? Kata Syafi'i, inda ahli naql, oleh ulama hadis. Sudah disahihkan oleh ulama hadis. Syafi'i percaya kepada siapapun ulama-ulama hadis. Kalau sudah dianggap sahih oleh ulama hadis, bi khilafi ma qultu, dan hadis yang sudah disepakati sahihnya oleh ulama hadis tersebut ternyata menyelisihi, bertentangan, tidak sesuai dengan apa yang aku katakan atau dengan pendapatku, kata Syafi'i, fa ana raji'un fi hayati wa ba'da mauti, maka saya rujuk. Subhanallah, ini ketawaduannya beliau. Maka saya rujuk, kapan rujuknya? Ketika saya hidup dan nanti kalau saya sudah meninggal pun. Maknanya berarti pendapat itu bukan lagi pendapatku. Maka tentang qunut subuh pun berjamaah, dalam masalah qunut subuh pun, karena ini wasiatnya Imam Syafi'i, fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti, aku rujuk saat aku hidup ataupun nanti setelah saat aku telah meninggal, aku rujuk. Yakni kalau memang hadis yang dianggap sahih oleh Syafi'i dan ternyata kuat, hadis itu ternyata lemah, tidak bisa dijadikan hujah, maka kita pun harus meninggalkan pendapat Imam Syafi'i tersebut. Kalau jelas apa tadi? Hadis-hadis yang dianggap sahih sebelumnya oleh Syafi'i ternyata dhaif oleh ulama-ulama ahli hadis. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh para imam-imam kita ini menunjukkan kita tidak boleh ta'assub fanatik dalam atau terhadap salah satu madhab. Ya, bermadhab boleh jemaah. Bermadhab boleh. Seorang mungkin fulan madhab Syafi'i, fulan madhab Hambali, namun yang tidak boleh fanatiknya, ta'assub kepada madhab yang jelas-jelas ulama besar saja nggak boleh, apalagi fanatik dengan ormas, golongan, apalagi partai, apalagi yayasan gitu ya, berantemnya gara. Jadi arti fanatik itu berjamaah, wala dan bara, cinta bencinya diikat dengan golongan tadi. Artinya kalau satu golongan saudara, kalau golongan bukan saudara. Ya, satu madhab saudara, di beda madhab bukan saudara. Ini bahaya. Nah, Imam Abu Hanifah berjamaah mengatakan, kata beliau sampai mengatakan tidak halal. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan la yahillu li ahadin an yufta bi kalami ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Kata Imam Abu Hanifah,
tidak halal siapapun. Ini haram. Tidak halal bagi siapapun berfatwa dengan pendapatku sementara dia tidak tahu dari mana aku mengambilnya. Allahu Akbar. Berarti para jemaah kita harus hati-hati ketika kita membaca, mengikuti sebuah pendapat ulama, kita harus lihat dalilnya apa yang dibawakan. Sekarang alhamdulillah sudah transparan, kitab-kitab mereka ada, peninggalan mereka. Kenapa Syafi'i berpendapat ini? Karena ada hadisnya ini. Kenapa Imam Ahmad beda pendapat? Ini dia hadisnya. Ada hadisnya. Ada dalil-dalilnya. Maka kalau lemah ya kita tinggalkan. Seperti misalnya dalam masalah kunut subuh ya. Hadis tentang mendawamkan kunut subuh dhaif. Maka kita tinggalkan. Kalau sahih tidak masalah kita lakukan. Kan enak saja. Tidak harus ribet gitu loh sampai bertengkar dan semisalnya. Tinggal ada hadis kita kerjakan dan sahih kemudian ada. Kalau tidak ada tinggalkan. Karena ini agama para jemaah, ibadah. Yang ibadah itu sifatnya paten, tauqifiyah namanya, paten. Harus adanya dalil. Ada sebuah riwayat dari Imam Malik yang sangat menakjubkan jemaah tentang tunduknya beliau kepada sunnah, kepada hadis. Abdullah bin Wahab menceritakan Imam Malik suatu hari pernah ditanya, ya istilahnya dimintai fatwa tentang takhlil asabi' li rijlain untuk kedua kaki, yakni takhlil itu menyelah-nyelah jari-jari kaki ketika berwudu. Apakah itu diharuskan atau tidak harus? Imam Malik ditanya. Imam Malik saat itu para jemaah tidak tahu hadisnya atau belum sampai hadis kepada beliau. Lalu beliau berfatwa, imam berfatwa. Kata Imam Malik, laisa dzalika 'alan nas. Kata Imam Malik, hal itu tidak harus dilakukan. Kata Imam Malik. Karena tidak ada dasar gitu. Ternyata Abdullah bin Wahab ini setelah sepi, setelah nggak ada orang, ini adab adab dalam menyampaikan atau istilahnya mengkritik para jemaah. Jangan di hadapan orang. Ketika orang sudah sepi, baru didekati Imam Malik tersebut. Ya. Lalu dia mengatakan, ya Aba Abdillah. Kata Abdullah bin Wahab, ya Aba Abdillah, sami'tuka tufti fi mas'alatin indana fiha sunnah. Aku mendengar tadi engkau berfatwa, atau aku mendengar engkau berfatwa. Kata engkau tadi mengatakan tidak usah dilakukan, yakni menyela-nyela jari ketika berwudu, jari kaki. Yang mana ternyata aku mendapatkan ada sunnahnya, ada dasar, ada hadisnya. Ya, lihat imam ini dikritik begitu. Langsung beliau mengatakan, wa ma hiya, mana sunnah itu apa? Mana sunnahnya, mana dalilnya? Ma hiya? Qultu, lalu dia ceritakan hadis hadatsana Abdullah wa Lais bin Sa'ad an Yazid bin Amr, kemudian sami'tu Abu Abdurrahman Al-Hubali, sami'tu Al-Mustawrid bin Shaddad Al-Qurashi yaqul, sebutkan, aku mendengar dari Abu Abdurrahman Al-Hubali, dia mengatakan aku mendengar Al-Mustawrid bin Shaddad. Dia sebutkan sanad. Lalu yaqul ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis disebutkan hadisnya, yudalliku bi khinsarihi, Nabi menyela-nyela dengan kelingkingnya, jari kakinya digiring ini, ya. Baina asabi'i rijlaihi, di antara jari-jari kakinya. Ini dia hadisnya. Maka faqala li Malik, maka apa katakan yang dikatakan oleh Imam Malik, inna hadza la hasan. Oh, ini sahih, ini benar, ini bagus. Wa masamitu bihi qad ila sa'ah. Ya. Dan aku ya baru dengar saat ini, kata Imam Malik, hadis itu. Maka Ibnu Wahab mengatakan, ya,
Summa sami'tu ba'da dzalika yus'al. Lalu setelah itu Imam Malik ditanya pula tentang urusan yang sama tadi, tentang apa? Takhlil ala sabi', tentang salah-salah jari jemari. Maka Imam Malik mengatakan, langsung berfatwa bahwa itu disyariatkan, dan Imam Malik memerintahkan fa'amara bih. Langsung beliau pun mengatakan, iya harus disyariatkan itu, menyela-nyela jari kaki ketika berwudu. Di sini tunduknya beliau terhadap sunnah. Jadi kalau ada hadis sahih datang kepada kita, jangan mikir-mikir dulu, lakukan sudah. Sebagaimana Imam Malik. Kalau kita kan, si nanti dulu madhab, padahal itu yang punya madhab itu jemaah. Ya kan, yang punya madhabnya itu Imam Malik sendiri. Kalau kita, syi'ta dalam madhab kami Syafi'iyah atau Malikiyah, nggak ada ini, maka hadisnya nanti dulu. Contoh jemaah sekalian, Rasul SAW mencium istrinya, hadisnya sahih. Mau dibawa kemanapun itu hadis sahih, riwayat Ashabus Sunan itu sahih. Nabi mencium salah seorang istrinya, lalu beliau pergi sholat walam yatawadda, beliau tidak wudu lagi. Jelas itu mencium. Lalu orang yang bermadhab dengan madhab Syafi'iyah, yang mengatakan batal bersentuhan laki perempuan hatta suami istri sekalipun, hadis itu ditolaknya. Ya, ini hadis memang sahih, tapi kan, atau dia mencari-cari alasannya. Misalnya, iya Nabi mungkin pakai lemek nyentuhnya, masa cium pakai lemek, jadi nyiumnya begini supaya tidak batal. Atau Nabi ketika sedang sholat malam, Aisyah tidur seperti jenazah di hadapannya, di kiblat, di arah kiblat. Ketika Nabi sujud, Nabi cubit, Nabi sentuh, lalu Aisyah menekuk kakinya, lalu Nabi sujud. Setelah Nabi berdiri, Aisyah menselonjorkan lagi kakinya, dan saat itu kata Aisyah tidak ada lampu. Jadi demikian keadaannya. Ini menunjukkan juga kamar Nabi luas apa sempit? Sempit jemaah. Untuk sholat saja harus seperti itu. Ya, kamar. Maka Nabi itu rumahnya bukan rumah disebutnya, tapi al-hujurat, kamar-kamar saja para istrinya. Tapi kalau kamar kita, masya Allah, sampai bisa untuk main futsal, saking luasnya. Kamar Nabi tidak jemaah. Nah, Aisyah disentuh sama Nabi, mungkin pakai lemek, ya. Jadi nyentuhnya Nabi pakai sarung tangan gitu. Kemungkinan. Lah kalau kemungkinan, kita pun katakan kemungkinan tidak. Ya. Kalau ada orang mengatakan kemungkinan pakai lemek, kita katakan kemungkinan tidak pakai lemek. Ayo, kan sama-sama kemungkinan. Makanya dalam kaidah idza waradatil ihtimalat batalatil istidlal. Kalau kemungkinan-kemungkinan itu datang, maka batal pendalilan. Enggak dianggap gitu loh. Kemungkinan pakai lemek enggak dianggap, kemungkinan tidak pakai lemek tidak dianggap. Dan hukum asalnya bagaimana? Hukum asal tidak pakai karena tidak disebutkan dalam hadisnya. Nabi mencium, Nabi menyentuh, dan Nabi meneruskan sholat. Nabi tidak wudu lagi, menunjukkan menyentuh laki perempuan tidak batal wudu. Ustaz, itu kan suami istri. Terus kalau orang lain bagaimana? Sama jemaah. Walaupun bersentuhan yang bukan mahram tidak batal wudu. Tapi kalau sengaja nyentuh haram, tapi tidak batal wudu. Ya, tidak setiap yang haram harus batal jemaah. Tidak setiap yang haram itu membatalkan wudu. Menyentuh sengaja, apalagi mencium ya, yang bukan mahram, jelas dosa besar. La yut'anu fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid. Perhatikan jemaah. Dosa besarnya dari sisi mana? Ancamannya berat, neraka. Menyentuh. Kata Nabi, sungguh kepala kalian ditusuk dengan jarum besi. Kepala kalian ditusuk dengan jarum besi lebih baik min an yamusa imra'atan la tahilullah. Lebih baik daripada harus menyentuh wanita yang bukan mahram. Wanita yang tidak halal. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa, tapi kalau sengaja haram cuma. Karena ancamannya ditusuknya kepala kalian dengan jarum besi lebih baik daripada harus menyentuh wanita yang bukan mahram. Menyentuh sengaja haram, tapi tidak batal wudu. Makanya kalau antum nanti di Mekah tawaf begitu ya,
Tidak apa-apa, tidak usah wudu lagi. Bersentuhan kan nggak sengaja. Kalau di Mekah laki perempuan sentuhan apalagi tidak sengaja, maka tidak masalah, tidak batal wudu. Lanjutkan sholat, jangan wudu lagi. Maka yang madhab mengatakan batal wudu itu bingung ketika tawaf. Lalu bagaimana nanti kalau tawaf? Alasannya Pak, pindah madhab dulu. Pindah madhab dulu. Nanti pulang dari Mekah baru madhabnya balik lagi. Jamaah sekalian, tidak batal karena Allah berfirman di Quran tentang, Allah berfirman menyentuh memang, namun menyentuh itu kan bahasa Al-Quran cuma. Demikian adab dan sopannya Al-Quran. Jadi jima dengan suami istri senggama tidak disebut jima tapi dengan aulamastumun nisa. Jadi bahasa-bahasa Al-Quran sopan. Ya. Masuk azan? Baik. Fadhal azan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Putranya Imam Ahmad yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan tentang
pujian Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, kepada ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Pujian Syafi'i, dan Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad. Ya, jadi Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Dan Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Jadi 3 imam besar ini saling hubungan guru murid. Imam Malik yang pertama, gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, kata Imam Syafi'i, antum a'lamu bil hadis wa rijali minni. Kamu wahai Ahmad lebih alim daripada aku tentang hadis dan rawi-rawi hadis. Rijal maksudnya rawi-rawi hadis. Maka fa idza kana al hadisu sahih fa'alimuni. Maka jika hadis sahih, ajari aku, beritahukan kepadaku, kata Syafi'i. In syaa yakun kufiyan atau basriyan atau syamiyan. Baik hadis yang datang dari rawi-rawi orang Kufa atau orang Basra atau orang-orang Syam. Perhatikan kata beliau, hatta adhabu, sehingga aku bisa berpendapat ilahi dengan hadis sahih tersebut. Idza kana sahihan, apabila hadis itu sahih. Jadi Syafi'i itu tunduk kepada hadis, ya. Dan tentang hadis-hadis tentang qunut subuh, pengkhususan qunut subuh, menurut Imam Ahmad hadisnya dhaif. Sementara Syafi'i mengatakan tadi kepada Imam Ahmad apa? Kamu lebih alim daripada aku tentang urusan hadis. Artinya kalau kata kamu hadisnya dhaif, sudah, aku ikut. Ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, para imam-imam kita adalah mereka yang tidak fanatik kecuali hanya kepada Allah, kecuali hanya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Lalu poin berikutnya yang ke-7, al-firqatun najiyah hum ahlul hadis alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-firqah najiyah itu mereka adalah ahlul hadis. Makanya mereka senantiasa berpegang dengan sunnah, dengan hadis. Sehingga dengan sebab itu mereka disebut ahlul hadis. Ya, karena berpegangnya dengan hadis-hadis yang sahih di dalam dia beragama. Mereka itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. La tazalu, senantiasa ada, tidak akan lenyap sampai hari kiamat. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku dhahirin 'alal haq, yang menang di atas kebenaran. Jadi hujah-hujahnya kuat dibandingkan ahlul batil, selalu menang, dimenangkan oleh Allah. La yadurhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka ahlul hadis, ahlus sunnah tadi, orang-orang yang menghina, mengejek, mencela, memponis jelek-jelek, enggak bahaya, enggak memudaratkannya. Ini sudah isyarat. Ya, orang yang berada di atas kebenaran itu selalu nanti akan mendapatkan gangguan, ejekan, cemoohan. Lalu Nabi menghibur, la yadurruhum, enggak membahayakan mereka. Disebut antum misalnya sesat, terserah, enggak membahayakan antum. Bahkan menunjukkan juga itu adalah kemuliaan. Ya. Hinaan karena sebab berpegang di atas agama Allah, dihina, dicaci, dimaki, diponis macam-macam, sesat dan semisal. Itu semua tidak membahayakannya, dan mereka dimenangkan sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara atau keputusan Allah. Kata para ulama, ini sampai datang hari kiamat, yakni sebelum datang kiamat. Karena kiamat itu bukan terjadi di atas atau kepada orang-orang yang beriman, tapi kiamat terjadi kepada orang-orang kafir. Maka yang ahli sunnah tadi terus ada sampai hari kiamat, maksudnya Qubail ya qiyamis sa'ah, Qubail qiyamis sa'ah, maksudnya mendekati kiamat. Karena Allah akan utus angin dari negeri Yaman yang akan mewafatkan setiap mukmin yang punya iman di dalam hatinya, walaupun seberat biji dzarrah, akan diwafatkan serentak. Ya, terbayang. Jadi matinya serentak jemaah. Ndak satu dua, ndak, serentak. Ojo bingung, piye malaikate engko lah, malaikate bingung. Lah ini kekuasaan Allah justru. Ya. Mati serentak
langsung setelah itu nanti kiamat terjadi kepada tinggal orang-orang yang buruk di antara orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Nah, jadi ahlul hadis istilah lain untuk ahli sunnah. Istilah lain lagi at-taifal mansurah, kelompok yang mendapat pertolongan Allah, atau apalagi al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, atau ahli sunnah, atau ahlul jamaah, atau jamaah. Itu nama-nama lain dan itu sifat, ya. Wa qala syair ahlul hadits hum ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Sebagaimana seorang penyair mengatakan ahlul hadits hum ahlun nabi. Ahlul hadis mereka adalah ahlunya nabi. Ya. Seperti ahlul Quran, ahlu man? Ahlullah wa khassatuhu. Orang yang sibuk dengan baca Quran, menghafal Quran, para santri-santri tahfidz, santri-santri yang belajar Al-Quran, itu mereka disebut dalam hadis ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah ahlinya Allah. Dan mereka orang-orang khusus Allah, orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Demikian pula ahlul hadis, hum ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu, walaupun mereka tidak menemani jiwanya, tidak, ya, anfasahu sahibu, ya, anfasahu sahibu, tapi jiwanya, nafasnya senantiasa menemani. Ini keutamaan ya orang yang bergelut di bidang hadis. Contohnya siapa? Contoh Imam Bukhari misalnya. Di antara keistimewaannya nama beliau terus disebut, digandengkan dengan nama Rasulullah. Kalau sudah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari, nama Rasul digandeng terus dengan nama Bukhari, dan itu sampai hari kiamat jemaah. Di masjid-masjid, di tempat-tempat ilmu disebut nama Bukhari, nama Muslim, Abu Daud. Mulia mereka ahlu hadis itu. Disebut. Ada orang yang disebutnya naudzubillah min dzalik di diskotik, selalu disebut. Di diskotik. Siapa? Penyanyi. Ya kita buka dengan lagu dari siapa? Sebut. Ya naudzubillah, di diskotik disebut lagu itu. Nama penciptanya. Misalnya, lagu ini diciptakan oleh siapa? Disebut. Di mana disebutnya? Di diskotik, naudzubillah. Tapi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi disebut di mana? Di masjid. Di masjid. Abadi mereka. Termasuk juga ahlul Quran, ahlullah. Ya, ini maka antum bersyukur yang berada di majlis tahfidz Quran seperti ini, sementara banyak usia orang-orang seusia antum berada entah di mana cuma. Entah di mana. Ada yang dalam kemaksiatan, dalam kelalaian, waliyadzubillah. Apalagi hidup di akhir zaman yang sekarang dunia sudah tua, sudah mendekati kiamat. Sudah dekat kita di penghujung akhir dunia sekarang, yang banyak fitnah, banyak sekali yakni godaan-godaan, baik itu syubhat, kerancuan beragama ataupun syahwat. Maka orang yang ada di pondok seperti ini, di ma'had seperti ini terbentengi. Maka juga bersyukur kepada para orang tua yang anaknya ada di pondok, senantiasa tiap napasnya beribadah. Jemaah sekalian, santri itu walaupun masak nasinya, walaupun makannya, tetap ibadah karena posisi sedang belajar. Keluar dari rumah untuk belajar, saat itu walaupun aktivitasnya apapun, tetap dinilai sedang belajar ibadah. Maka kalau ada santri meninggal dunia dalam perjalanan, entah pulangnya, entah di pondok, di mana, meninggalnya di atas jalan Allah, meninggalnya mati syahid. Di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun santri main futsalnya pun, ya, santri main futsal di depan, itu ada lapangan futsal sekarang. Main futsalnya tetap ibadah karena main futsal di pondok dalam keadaan sedang belajar. Ya, tapi maksiatnya gimana? Ibadah juga maksiatnya. Enggak. Maksiatnya maksiat, jemaah. Ya. Artinya gini, santri selama keluar dari rumahnya berjalan sampai sebelum pulang ke rumahnya itu di atas jalan Allah, dianggap orang yang sedang menuntut ilmu. Gitu maksudnya. Kalau pulang ke rumah berarti libur sudah. Makanya antum kalau libur jangan pulang ke rumah, tetap di pondok saja.
Ya. Taib. Pulanglah sesekali. Cuman pulang itu bahaya jemaah. Ya ikhwan. Ya, hafalan kacau karena di rumah orang tua kita, saudara-saudara kita mungkin juga belum paham. Ya. Di sini alhamdulillah enggak lihat HP, enggak lihat apapun, enggak lihat apalagi televisi. Nyampe rumah sinetron dari pagi sampai malam ibu kita barangkali yang belum paham, naudzubillah. Ya, akhirnya kita pun jadi rusak. Kacau hafalan. Maka lebih kalau yang keluarga seperti itu lebih baik menjaga untuk tetap di pondok, ya. Taib. Kemudian yang keberapa? Yang ke-8, terakhir. Al-firqatun najiyah. Tahtarimu la'imatal mujtahidin. Mereka itu, perhatikan di sini, menghormati dan memuliakan para imam-imam mujtahid. Jadi para imam-imam kita muliakan, Imam Syafi'i, imam yang 4 yang terkenal. Imam Malik, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain banyak sekali. Namun wala tata'assabu li wahidin minhum. Diulang lagi oleh mu'alif. Namun mereka tidak fanatik kepada salah seorang dari mereka. Bal ta'khudul fiqha minal Qur'an wala hadis sahihah. Namun mereka mengambil fikih dari Quran, dari hadis yang sahih. Tentu tetap menurut penjelasan dan menurut bimbingan para ulama. Mengambil dari Quran, dari hadis. Wa min, perhatikan, aqwalihim jami'an, dan dari perkataan mereka semuanya. Kalau perkataan Imam Ahmad benar kita ambil, perkataan Syafi'i benar juga kita ambil. Walaupun mungkin kita bermadzhab Syafi'i, namun ketika salah pendapat beliau kita tinggalkan. Itu maksudnya. Idza wafaqal hadis sahih, kita ambil perkataan semua para imam itu apabila sesuai dengan hadis yang sahih. Wa hadza muwafiqun li kalamihim. Perhatikan. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh mereka para imam tadi yang sudah kita bacakan. Perkataan-perkataan para imam tersebut. Haitsu ausu atba'ahum, di mana para imam tersebut mewasiatkan kepada para pengikutnya, perhatikan, an ya'khudhu bil hadis sahih. Untuk mengambil hadis-hadis yang sahih. Artinya pendapat beliau silakan ikuti kalau sesuai dengan apa? Hadis. Bukan kata di perkataan siapa? Al-Imam Malik. Ya, demikian pula Imam Syafi'i. Bahkan ada perkataan lain, dan di antara imam yang 4 rata-rata mengatakan begini, idza sahal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih maka itu madhabku, yang ikuti hadis itu kalau sudah sahih. Jangan karena hadis bertentangan dengan pendapat Syafi'i kita tinggalkan hadis lalu berpegang dengan pendapat Syafi'i yang salah tadi atau yang tidak sesuai. Dan tidak sengaja Imam Syafi'i berbuat salah tersebut. Tidak mungkin imam itu ingin menyesatkan, tidak. Tapi kekeliruan sebagai manusia yang keliru. Dan mereka karena ahlul ijtihad, salahnya pun tetap Nah sekarang antum yang ikut kesalahan imam, berpahala tidak? Kalau kita yang ikut kesalahan imam, kita enggak berpahala, bahkan tetap dosa kalau kita. Tapi imamnya yang salah karena mereka ahlul ijtihad, maka salahnya pun tetap berpahala. Kalau mereka, justru kita ini para jemaah, ya. Taib. Wa yatruku kulla qaulin yukhalifuh, dan mewasiatkan agar meninggalkan setiap perkataan yang menyelisihi, yang bertentangan dengan sunnah, dengan hadis tersebut. Ini luar biasa, ya, seperti tadi perkataan para imam-imam kita yang sudah kita sebutkan. Makanya para jamaah sekalian, perkataan ulama itu bukan dalil. Ya, kita katakan di sini para ulama mengatakan sebuah perkataan yang bagus, kata mereka, aqwalun ahlil ilm fayahtaju laha wala yahtaju biha. Ya, aqwalu ahli ilm, perkataan-perkataan para ulama itu fayahtaju laha, yakni dia butuh kepada dalil, wala yahtaju biha, dan dia bukanlah dalil. Perkataan ulama butuh kepada dalil dan dia bukanlah dalil. Oleh karena itu kadang-kadang ahli bid'ah, ya, mereka berpegang dengan pendapat itu yang sesuai dengan hawa nafsu, yang sesuai dengan pendapatnya, baru dipegang. Kalau ahli sunnah tidak.
pendapat siapapun dari ulama, tidak membeda-bedakan, maka ketika kuat dalil ditopang, didukung dengan dalil, dia akan berpegang. Itu bedanya. Makanya Imam Al-Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah, ini gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan wa ahlul ahwa, adapun ahli bid'ah la yaktubuna illa ma lahum, mereka tidak menuliskan, yakni mengambil pendapat kecuali ma lahum, kecuali pendapat itu yang mendukung mereka. Kalau kita tidak, yang penting kuat kita ambil, karena kita tidak ada yakni berfanatik kepada apapun, kepada ucapan siapapun, kecuali hanya kepada dalil-dalil Al-Quran dan dalil As-Sunnah. Taib. Saya kira insyaAllah cukup sampai poin 8. Nanti kita lanjutkan. Ini poin penting di poin 9. Al-firqatun najiyah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Nah di sini, di antara ciri karakter ahli sunnah, al-firqah najiyah memerintah yang ma'ruf dan mencegah, melarang yang munkar. Jadi bukan hanya memerintahkan tok yang ma'ruf, tapi juga melarang yang munkar. Dan itu amar ma'ruf munkar dengan kaidah-kaidahnya yang harus benar para jemaah. Karena banyak ada golongan-golongan amar ma'ruf munkar namun tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Sehingga berbuat amar ma'ruf namun malah membuat kemungkaran, membuat fitnah dan semisalnya, sehingga timbul malah kerusakan, waliyadzubillah. Demikian mungkin di antara poin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.